kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Terjebak di dimensi lain. Kisah nyata di rumah angker rimba. Jangan nonton sendiri. Malam itu, hutan di pinggir desa terasa lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Angin seolah membawa bisikan-bisikan aneh yang menyelinap di antara dedaunan. Clara, seorang seniman muda yang mencari inspirasi ketenangan, baru saja pindah ke sebuah rumah tua terpencil di tepi hutan itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak ia tiba, seperti tatapan tak kasat mata yang selalu mengawasinya dari balik pepohonan lebat. Di hari pertamanya, saat Clara sedang melukis di beranda, kuasnya tiba-tiba terasa berat, dan warna-warna di paletnya tampak lebih kelam. Sebuah bayangan melintas tepat di sudut matanya, terlalu cepat untuk diidentifikasi. Namun, meninggalkan jejak dingin di punggungnya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, bisikan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya dari kedalaman hutan. Clara mencoba fokus pada lukisannya. Namun telinganya terus menangkap suara-suara aneh. Ada suara ranting patah, desiran daun yang tidak biasa, dan kadang-kadang tawa Samal yang terdengar seperti gema dari jauh. Ia mulai merasa paranoid, memeriksa setiap sudut rumah, setiap jendela, seolah-olah ada yang mencoba masuk. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk mulai menghinggapinya. Ia memutuskan untuk menutup semua jendela dan pintu, mengunci dirinya di dalam rumah. Cahaya bulan yang menembus celah-celah tirai menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Bisikan itu kini terdengar seperti bisikan di telinganya, seolah-olah ada yang berdiri tepat di sampingnya. Ketakutan mulai merayap, melumpuhkan setiap sendinya. Ia tahu sesuatu sedang mengincarnya. Di tengah kegelapan, sebuah nama terucap dalam bisikan itu, Amara. Nama itu bukan miliknya, namun entah mengapa terasa sangat familiar dan menggetarkan jiwanya. Siapa Amara? Dan mengapa nama itu disebut-sebut di malam pertamanya di rumah ini? Clara mencengkeram erat selimutnya, berharap matahari segera terbit, membawa serta secercah harapan dari malam yang mencekam ini. Pagi hari tidak membawa ketenangan yang diharapkan Clara. Udara terasa dingin dan lembab, seolah embun semalam belum sepenuhnya mengering. Saat ia keluar untuk mengambil napas, ia melihat jejak kaki basah di tanah dekat pintu depan. Jejak kaki telanjang yang terlalu besar untuk kaki manusia biasa dan mengarah ke dalam hutan. Jejak itu tidak ada saat ia masuk semalam. Jejak-jejak itu terlihat jelas dan baru, seolah-olah seseorang atau sesuatu baru saja berdiri di sana, mengawasinya dari kegelapan. Sebuah rasa merinding menjalar di tulang punggungnya. Ia melangkah mendekat, mengamati jejak-jejak tersebut dengan seksama. Tidak ada tanda-tanda sepatu, hanya cetakan kaki yang dalam, dengan jari-jari kaki yang panjang dan tidak wajar. Rasa takut yang semalam ia coba tepis kini kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Siapa yang berjalan tanpa alas kaki di hutan pada malam hari? Dan mengapa jejak itu berhenti tepat di depan pintunya? Clara mulai bertanya-tanya, apakah rumah ini benar-benar aman? Firasat buruknya semakin kuat, seolah ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak-jejak itu sejenak, berharap menemukan petunjuk. Namun, semakin dalam ia melangkah ke dalam hutan, semakin tebal kabut yang menyelimuti pepohonan. Jejak kaki itu tiba-tiba menghilang di sebuah area yang penuh dengan semak belukar yang lebat, seolah-olah pemiliknya lenyap begitu saja. Ditelan kegelapan rimba, Clara merasakan tatapan dingin dari dalam hutan, seolah pepohonan itu sendiri memiliki mata. Bisikan semalam kembali terngiang, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Ia bergegas kembali ke rumah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Jantungnya berdetak tak keruan, menyadari bahwa ia tidak sendirian di tempat terpencil ini, dan entitas yang mengincarnya itu jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Malam berikutnya, Clara mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan melukis. Ia memilih kanvas kosong, berharap bisa menangkap keindahan hutan di siang hari. Namun,
Setiap goresan kuasnya seolah ditarik ke arah yang tidak ia inginkan. Warna-warna gelap dan bentuk-bentuk aneh mulai muncul di kanvasnya. Meskipun ia berniat melukis pemandangan yang damai, lukisannya mulai membentuk siluet seorang wanita berambut panjang, berdiri di tengah pepohonan yang gelap dan melilit. Wajah wanita itu tidak jelas, namun sorot matanya yang kosong terasa begitu hidup dan menatap langsung ke arah Clara. Jantung Clara berdegup kencang. Ia mencoba mengubah arah kuasnya, namun tangannya seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Semakin lama, lukisan itu semakin hidup. Kabut tipis mulai muncul di sekitar sosok wanita itu, dan pepohonan di sekelilingnya tampak bergerak samar, seolah ditiup angin yang tidak ada. Clara merasakan hawa dingin menusuk di sekitarnya. Meskipun tidak ada jendela yang terbuka, ia bahkan bisa merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Tiba-tiba, mata pada lukisan itu tampak berkedip. Senyum tipis terukir di bibir wanita itu, senyum yang mengerikan dan penuh misteri. Clara menjatuhkan kuasnya. Ia tidak lagi mengendalikan tangannya. Lukisan itu seolah melukis dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, lukisan itu menunjukkan sesuatu yang ingin ia lihat. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Wanita di lukisan itu mengangkat tangannya, seolah memanggil. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan samar, bentuk-bentuk yang tidak jelas namun terasa mengancam. Clara mundur perlahan, matanya terpaku pada lukisan yang kini telah menjadi jendela menuju kegelapan. Ia menyadari bahwa entitas yang mengincarnya tidak hanya di luar rumah, tetapi juga telah merasuki seni yang paling ia cintai. Keesokan paginya, Clara memutuskan untuk memeriksa loteng, tempat suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Tangga kayu tua itu berderit di bawah langkahnya, dan udara di loteng terasa dingin dan berdebun. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut, dan barang-barang usang tertutup kain putih, menciptakan siluet-siluet menyeramkan saat ia melangkah masuk. Sebuah boneka kayu tua yang duduk di pojok tiba-tiba jatuh. Kepalanya terlepas dengan suara berdebam. Clara terlonjak kaget, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, mungkin karena getaran langkahnya. Namun, ada sesuatu dalam mata boneka yang tergeletak itu, seolah ia sedang mengawasinya. Ia mulai menggeledah tumpukan barang-barang tua, berharap menemukan petunjuk tentang penghuni sebelumnya. Di bawah tumpukan selimut usang, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Kotak itu terasa dingin saat ia menyentuhnya. Meskipun suhu ruangan tidak terlalu rendah, ada tulisan samar yang terukir di permukaannya, seolah sebuah nama yang telah usang termakan waktu. Saat ia mencoba membuka kotak itu, suara gesekan yang aneh terdengar dari sudut loteng yang lain, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Clara membeku, tangannya terhenti di atas kotak. Ia menoleh perlahan, matanya mencoba menembus kegelapan. Tidak ada apa-apa, namun suara itu kembali, lebih jelas, seolah bergerak mendekat. Tiba-tiba, lampu bohlam di atasnya mulai berkedip-kedip, kemudian mati sepenuhnya, meninggalkan Clara dalam kegelapan total. Ia bisa mendengar napas berat di dekatnya. Bau tanah basah dan daun kering memenuhi indera penciumannya. Sesuatu menyentuh bahunya, dingin dan licin. Clara berteriak, menjatuhkan kotak itu, dan berlari menuruni tangga loteng secepat yang ia bisa, tanpa menoleh ke belakang. Setelah kejadian di loteng, Clara kembali ke sana dengan senter. Kali ini, ditemani oleh rasa penasaran yang lebih besar daripada ketakutan. Ia menemukan kembali kotak kayu itu, yang tergeletak terbuka di lantai. Di dalamnya, ada sebuah buku harian lusuh, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Bau apek dan debu kuno memenuhi udara. Saat ia membukanya, halaman pertama bertuliskan buku harian Amara. Jantung Clara berdebar kencang. Ini adalah nama yang ia dengar dalam bisikan. Tulisan tangan di dalamnya rapi, namun perlahan berubah menjadi semakin berantakan dan histeris di halaman-halaman berikutnya. Amara adalah seorang wanita muda yang tinggal di rumah itu bertahun-tahun yang lalu, dan ia menuliskan pengalamannya yang semakin mengerikan. Amara menulis tentang suara-suara aneh yang ia dengar, bayangan yang melintas di sudut matanya, dan perasaan
Diawasi yang tak henti-hentinya, ia juga menyebutkan tentang lukisan-lukisan yang bergerak dan jejak kaki di tanah. Persis seperti yang Clara alami, sebuah dingin menyeruak di punggung Clara saat ia membaca kesamaan pengalaman mereka. Namun, bagian tengah buku, tulisan Amara mulai berubah menjadi lebih gelap. Ia menulis tentang mereka yang datang dari hutan, makhluk-makhluk bayangan yang mengincar jiwanya. Ia menyebutkan ritual-ritual kuno yang dilakukan di hutan, dan bagaimana rumah itu menjadi semacam portal bagi entitas-entitas jahat. Ketakutan Amara terasa begitu nyata, menular kepada Clara. Halaman-halaman terakhir buku harian itu penuh dengan koretan acak dan kata-kata yang tidak masuk akal, seolah Amara telah kehilangan akal sehatnya. Kalimat terakhir yang terbaca jelas adalah mereka datang untuk mengambilku, dan aku tidak bisa lari. Buku harian itu tiba-tiba terjatuh dari tangan Clara. Sebuah kesadaran pahit menghantamnya. Ia sedang mengikuti jejak Amara, dan mungkin nasibnya akan sama. Di salah satu sudut loteng, Clara menemukan sebuah cermin tua berukuran besar yang tertutup kain. Cermin itu tampak kusam dan berdebu, namun bingkainya diukir dengan pola-pola aneh yang ia kenali dari buku harian Amara. Ada aura gelap yang terpancar dari cermin itu, seolah-olah telah menyaksikan terlalu banyak hal kelam. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Clara perlahan menarik kain yang menutupi cermin itu. Permukaan cermin itu buram, namun perlahan-lahan bayangannya mulai terlihat. Ia melihat dirinya sendiri, namun di belakangnya ada bayangan samar yang tidak ada di ruangan itu. Bayangan itu berbentuk menyerupai manusia, namun lebih tinggi dan lebih kurus, dengan mata yang bersinar merah. Jantung Clara berdebar kencang. Ia mencoba menoleh, namun bayangan itu tidak ada. Ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu semakin jelas, seolah semakin mendekat. Sebuah bisikan serak terdengar dari dalam cermin, memanggil namanya. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan rambut di tengkuknya berdiri tegak. Ia mencoba menyentuh permukaan cermin, namun tangannya seolah menembus sebuah lapisan dingin yang aneh. Bayangan di cermin itu tersenyum, senyum yang mengerikan dan tidak wajar. Kemudian, bayangan itu mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang panjang dan kurus menyentuh pipi Clara di dalam cermin. Rasanya dingin, sedingin es. Tiba-tiba, cermin itu retak di tengah, membelah bayangan Clara menjadi dua. Dari celah retakan, muncul asap hitam pekat yang berbau busuk. Clara berteriak, menjatuhkan cermin itu, dan berlari keluar dari loteng. Ia menyadari bahwa cermin itu bukan hanya refleksi, tetapi juga portal, dan entitas di dalamnya telah melihatnya. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan-bayangan dari cermin dan wajah Amara yang ketakutan. Ia terus-menerus terbangun karena suara-suara aneh di luar jendela dan bisikan yang seolah memanggil namanya. Dari kegelapan, rumah itu terasa hidup. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kehadiran yang mengancam. Saat ia akhirnya terlelap, mimpi buruk itu datang. Ia berada di tengah hutan yang gelap dan berkabut. Jejak kaki basah yang ia temukan kini mengikutinya dari belakang. Bisikan-bisikan menjadi teriakan yang melengking, memekakkan telinga. Pohon-pohon melilitnya, dan akar-akar mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Di kejauhan, ia melihat sosok Amara, terikat di sebuah pohon tua. Matanya kosong dan pucat. Amara menatapnya, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mencoba memperingatkan sesuatu. Tiba-tiba, sosok bayangan tinggi kurus dari cermin muncul di belakang Amara, mencengkeram bahunya dengan jari-jari panjangnya. Clara mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan kehadiran yang dingin dan berat di dadanya, seolah ada yang menekannya. Kabut di sekitarnya semakin tebal, dan ia bisa merasakan napas dingin di wajahnya. Ia mencoba meronta, namun tubuhnya terasa lumpuh, tidak bisa bergerak. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, selimutnya berserakan di lantai, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lampu kamarnya berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan di dinding tampak menari-nari. Ia tahu, itu bukan hanya mimpi. Mimpi buruk itu telah merasuki kamarnya,
dan ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Keesokan harinya, saat Clara mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, seorang penjaga hutan yang telah mengenal rumah itu selama puluhan tahun. Wajahnya terlihat letih dan matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Pak Hadi menceritakan bahwa rumah itu memiliki sejarah kelam. Banyak penghuni sebelumnya yang mengalami kejadian aneh dan berakhir dengan tragis. Beberapa menghilang begitu saja tanpa jejak. Ia menyebutkan nama Amara yang pernah menjadi penghuni rumah itu dan bagaimana ia menjadi gila sebelum akhirnya menghilang secara misterius di hutan. Pak Hadi memperingatkan Clara untuk segera meninggalkan rumah itu. Ia menjelaskan tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan di hutan oleh sebuah sakti yang kini telah lenyap, namun meninggalkan jejak kejahatan yang abadi. Roh-roh mereka yang terpenjara di sana, katanya, masih mengincar jiwa-jiwa baru untuk dijadikan tumbal. Clara mencoba bertanya lebih detail, namun Pak Hadi tampak enggan untuk menjelaskan lebih jauh. Ia hanya mengatakan bahwa rumah itu adalah titik pusat energi negatif, sebuah gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Ia mendesak Clara untuk pergi sebelum terlambat, sebelum ia menjadi korban berikutnya dari kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Tiba-tiba, seekor burung gagak besar bertengger di ambang jendela, menatap mereka dengan mata merah menyala. Pak Hadi tersentak, wajahnya pucat pasi. Ia segera berpamitan, mengatakan bahwa ia harus pergi. Clara merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan Pak Hadi, sebuah rahasia yang terlalu gelap untuk diungkapkan. Kehadiran gagak itu dan reaksi Pak Hadi meninggalkan Clara dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. Clara mencoba mencari Pak Hadi di desa terdekat, namun tidak ada yang melihatnya sejak ia meninggalkan rumah Clara. Beberapa warga desa mengatakan bahwa Pak Hadi adalah pria yang aneh, sering terlihat sendirian di hutan, dan sering berbicara tentang hal-hal supranatural yang tidak masuk akal. Sebuah firasat buruk mulai menghinggapi Clara. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencari petunjuk di sekitar tempat Pak Hadi pergi. Di dekat gerbang, ia menemukan selembar kertas lusuh yang tergeletak di tanah. Kertas itu adalah potongan halaman dari buku harian Amara yang ia yakini telah ia tinggalkan di loteng. Di sana tertulis, mereka tidak suka orang luar, mereka akan mengambil siapa saja yang mencoba mengganggu. Clara merasa merinding. Apakah Pak Hadi telah menjadi korban dari entitas yang sama yang menghantui rumah ini? Apakah peringatannya adalah sebuah ramalan atas nasibnya sendiri? Ia merasa terjebak, sendirian di tengah ancaman yang tak terlihat, tanpa ada yang bisa ia mintai pertolongan. Rasa putus asa mulai menyelimuti dirinya. Ia mencoba menghubungi polisi, namun mereka menganggap ceritanya sebagai halusinasi akibat stres dan isolasi. Mereka menyarankan Clara untuk mencari pertolongan medis. Clara tahu mereka tidak akan percaya. Ia harus menghadapi ini sendiri atau mencari seseorang yang bisa memahami apa yang sedang ia alami. Malam itu, bisikan-bisikan di hutan menjadi lebih jelas. Seperti panggilan dari Pak Hadi, Clara melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Seolah-olah ada yang mencarinya. Ia mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan semua lampu, dan berusaha untuk tetap terjaga. Namun, ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saat Clara sedang membersihkan salah satu kamar tidur yang jarang ia gunakan, tangannya menyentuh dinding yang terasa lebih dingin dan berongga dibandingkan bagian lain. Rasa penasaran mendorongnya untuk menekan area tersebut. Tiba-tiba, sebagian dinding itu bergeser, memperlihatkan sebuah pintu kayu tua yang tersembunyi dengan engsel berkarat. Pintu itu mengarah ke sebuah lorong sempit yang gelap dan berbau apek, seperti udara yang sudah lama tidak bergerak. Clara menyalakan senter ponselnya dan melangkah masuk dengan hati-hati. Dinding-dinding lorong itu dipenuhi coretan dan simbol-simbol aneh yang ia kenali dari buku harian Amara. Simbol-simbol yang berkaitan dengan ritual kuno. Di ujung lorong,
Ada sebuah ruangan kecil yang pengap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu dengan ukiran-ukiran yang sama dengan yang ada di cermin tua. Di atas meja, ada beberapa lilin hitam yang sudah meleleh, dan sebuah pisau tumpul yang berlumuran noda kering berwarna gelap. Ruangan itu terasa berat dengan energi negatif. Clara melihat sebuah lingkaran sihir yang digambar di lantai dengan darah kering. Di tengah lingkaran, ada sebuah foto usang yang telah robek. Meskipun samar, Clara bisa melihat wajah seorang wanita yang mirip dengan Amara, namun dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Sebuah kerudung hitam tergeletak di samping foto itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakangnya. Suara seretan berat yang ia dengar di lautan. Clara berbalik. Senter ponselnya bergetar di tangannya. Ia melihat bayangan tinggi kurus itu muncul di ambang pintu. Matanya merah menyala. Ia menyadari bahwa ruangan ini adalah tempat ritual dan ia telah membuka jalan bagi entitas itu. Clara berhasil melarikan diri dari ruangan tersembunyi. Namun ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia kembali ke lautan, menuju cermin tua yang retak itu. Dengan buku harian Amara di tangan, ia mencoba mencari tahu bagaimana cara menutup portal yang telah terbuka itu. Ia membaca kembali bagian-bagian yang menyebutkan ritual dan simbol. Ia menemukan sebuah mantra kecil yang tertulis di salah satu halaman terakhir, ditulis dengan tinta yang berbeda, seolah Amara menemukan jawabannya sesaat sebelum ia menghilang. Mantra itu mengacu pada cermin sebagai gerbang refleksi, dan bahwa dengan memecahkan refleksi itu sepenuhnya, portal akan tertutup. Namun, di samping mantra itu, ada peringatan kecil yang ditulis dengan tergesa-gesa. Jika refleksi dihancurkan tanpa perlindungan, jiwa akan terperangkap di dalamnya. Clara menyadari bahaya yang ia hadapi. Ia harus menghancurkan cermin itu, namun ia harus menemukan cara untuk melindungi jiwanya agar tidak ikut terjebak. Ia teringat boneka kayu tua yang kepalanya terlepas. Ia mengambil boneka itu dan meletakkannya di depan cermin. Amara menulis tentang boneka penjaga yang bisa menyerap sebagian energi negatif. Clara tidak yakin apakah itu akan berhasil, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Dengan napas tertahan, Clara mengambil palu yang ia temukan di loten. Ia berdiri di depan cermin yang retak, yang kini memantulkan bayangan samar. Sosok bayangan di belakangnya. Clara mengucapkan mantra perlindungan yang ia ingat, lalu mengayunkan palu dengan sekuat tenaga, menghantam permukaan cermin, dan berharap yang terbaik. Saat palu menghantam cermin, suara pecahan kaca yang memekakkan telinga memenuhi loten. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Alih-alih menghancurkan cermin, retakan di permukaannya mulai melebar, dan dari dalamnya muncul pusaran energi hitam yang menyerupai kabut pekat. Ruangan itu bergetar hebat. Clara terlempar ke belakang. Kepalanya membentur lantai. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sekelilingnya. Loteng itu tidak lagi sama. Dinding-dindingnya melengkung, warna-warna memudar menjadi abu-abu, dan udara terasa lebih berat, seolah ia berada di bawah air. Barang-barang tua melayang-layang di udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam cermin, muncul sosok bayangan tinggi kurus itu, kini lebih jelas dari sebelumnya. Matanya merah menyala, dan senyum mengerikan terukir di bibirnya. Ia melangkah keluar dari cermin, dan setiap langkahnya seolah menghisap kehidupan dari ruangan itu. Clara merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah jiwanya sedang ditarik keluar. Boneka kayu itu, yang seharusnya melindunginya, kini tergeletak, hancur di lantai. Energinya telah habis diserap oleh kekuatan yang keluar dari cermin. Clara menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia tidak menutup portal itu, melainkan membukanya lebih lebar, dan kini ia telah terjebak di antara dua dunia. Sosok bayangan itu bergerak mendekat. Tangannya terulur ke arah Clara. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa lemas. Ia melihat bayangan Amara di kejauhan, matanya penuh keputusasaan, seolah memperingatkan Clara bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Dunia di sekitarnya runtuh, dan ia tahu ia telah masuk ke dalam dimensi lain yang mengerikan.
Di tengah kekacauan dimensi yang berubah itu, Clara melihat Amara tidak lagi hanya sebagai bayangan. Amara berdiri di depannya, wujudnya transparan. Namun sorot matanya yang putus asa terasa sangat nyata. Air mata mengalir di pipi Amara saat ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa bisikan yang tertelan oleh angin. Amara menunjukkan Clara sebuah penglihatan. Ia melihat masa lalu, saat Amara mencoba melarikan diri dari rumah itu. Ia melihat Amara berlari ke hutan, dikejar oleh sosok-sosok bayangan. Amara akhirnya terperangkap di lingkaran sihir di ruangan tersembunyi, di mana ia menjadi tumbal ritual kuno. Clara merasakan penderitaan Amara, seolah ia mengalaminya sendiri. Amara menunjuk ke arah sosok bayangan yang mendekat. Ia menjelaskan, melalui bisikan telepatis yang menyakitkan, bahwa entitas itu adalah pemimpin sakti yang melakukan ritual. Ia mengincar jiwa-jiwa yang kuat, seperti jiwa Clara, untuk mempertahankan kekuatannya dan terus membuka portal antara dunia. Amara juga menunjukkan kepadanya cara untuk mengalahkan entitas itu. Ia menunjuk ke arah simbol-simbol yang terukir di dinding dan di buku harian. Simbol-simbol itu adalah kunci, mantra kuno yang bisa mengusir entitas jahat itu kembali ke dimensinya sendiri. Clara harus mengucapkannya dengan kekuatan penuh, diiringi keyakinan. Namun, Amara memperingatkan bahwa ia hanya memiliki waktu singkat. Kekuatan entitas itu semakin besar, dan ia akan segera sepenuhnya merasuki Clara. Amara mengisyaratkan bahwa ia akan membantu, memberikan sisa energinya. Namun Clara harus melakukan sisanya. Pertemuan ini adalah kesempatan terakhir Clara untuk bertahan hidup, dengan bantuan Amara yang kini berada di sisinya sebagai energi yang memudar. Clara mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia kembali ke ruangan tersembunyi, tempat ritual kuno itu dilakukan. Sosok bayangan itu sudah menunggunya di sana. Kekuatannya semakin meningkat, dan ruangan itu terasa dingin dan mencekam. Clara melihat lingkaran sihir yang digambar di lantai, dan di tengahnya, tempat Amara dikorbankan. Ia tahu, ia harus membalikkan ritual itu. Dengan buku harian Amara di tangan, ia membaca mantra-mantra kuno, membalikkan setiap kata, setiap simbol, untuk mengusir entitas itu kembali ke tempat asalnya. Sosok bayangan itu berteriak marah, mencoba menghentikannya. Energi hitam memancar dari tubuhnya, mencoba melumpuhkan Clara. Namun, Clara terus membaca. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ia merasakan energi Amara mengalir melaluinya, memberinya kekuatan untuk melawan. Ruangan itu bergetar hebat, dan simbol-simbol di dinding mulai bersinar. Sosok bayangan itu mulai menyusut, tubuhnya berasap, seolah terbakar dari dalam. Ia berteriak, sebuah suara melengking yang memekakkan telinga. Namun Clara tidak gentar. Ia terus mengucapkan mantra, seolah itu adalah napas terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah pusaran cahaya putih muncul di tengah lingkaran sihir, menghisap sosok bayangan itu ke dalamnya. Teriakan entitas itu perlahan menghilang, dan pusaran itu menutup, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mengerikan. Amara muncul di samping Clara, tersenyum lemah, sebelum akhirnya memudar menjadi cahaya. Jiwanya akhirnya terbebas. Keheningan memenuhi rumah itu setelah entitas itu lenyap. Clara merasa sangat lelah, namun ada perasaan lega yang mendalam. Ia berjalan keluar dari ruangan tersembunyi dan menemukan bahwa loteng serta seluruh rumah telah kembali normal. Cermin tua itu kini hancur berkeping-keping, namun tidak ada jejak energi gelap lagi. Clara meninggalkan rumah itu, berjalan melewati hutan yang kini terasa lebih tenang. Bisikan-bisikan itu telah lenyap, digantikan oleh suara burung dan desiran angin yang damai. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia alami, dan trauma itu akan selalu menghantuinya. Namun, ia telah bertahan, dan ia telah membebaskan jiwa Amara. Ia tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia meninggalkan kunci di depan pintu, membiarkan rumah itu kembali menjadi bagian dari alam. Ia tahu, ia telah melewati batas antara dua dunia, dan ia telah membawa pulang pelajaran yang mengerikan. Ia kembali ke kehidupannya, namun dengan pandangan yang selamanya berubah. Beberapa waktu kemudian,
Ia mendengar kabar bahwa rumah itu telah dibeli oleh seorang kolektor barang antik yang tidak percaya pada hal-hal supranatural. Clara merasakan firasat aneh, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berharap bahwa lingkaran kejahatan itu tidak akan pernah terulang lagi. Terkadang di malam hari, Clara masih mendengar bisikan samar dalam mimpinya. Bisikan dari Amara yang berterima kasih. Ia tahu Amara akhirnya tenang, namun ia juga tahu di kedalaman hutan itu masih ada rahasia yang belum terungkap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengancam, dan Clara selamanya akan membawa bekas luka dari pengalaman mencekamnya di rumah tua itu.